Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan juga selalu berpikir sistematis. Ya, kalau senyum-senyum gini kan, aura-aura kemenangan gitu kan. Jadi tadi pagi ya, gue nggak bisa reaksi pandangan mata karena harus jaga anak juga. Istri gue lagi tugas keluar kota. Jadi kita gue nikmatin aja di TV kamar gitu ya. Dengan hasilnya adalah Manchester United menang di kandang FCSB, ya, klub Rumania dengan skor meyakinkan 2-0. Ya hampir sama lah ya dengan prediksi gue bilang 1-0 dan kalau bisa nambah 2-0. Oke. Dan sepertinya Ruben Amorim sudah menemukan formula ketika harus menghadapi tim-tim yang bermain low block atau counter attack gitu ya, tim-tim kecil lah kalau dalam ya bahasa kasarnya gitu. Yaitu apa? Yes, memainkan berbarengan Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Karena itu yang juga dilakukan pada saat melawan Glasgow Rangers. Memang butuh kreativitas baik di tengah maupun di depan. Satu lagi yang akhirnya ya ibarat kayak ilmuwan gitu ya, akhirnya menemukan gitu. Kalau zaman dulu kan si Archimedes ya, Eureka, akhirnya menemukan gitu ya formula bagaimana menghadapi lawan-lawan yang low block ya. Selain yang tadi Bruno dan Eriksen dimainin bersama-sama, Amorim menemukan satu lagi penemuannya, yaitu memainkan Kobbie Mainoo di nomor 10 atau di depan. Jadi tadi pagi, gue juga nontonnya, selain gue nonton Manchester United, nonton juga AS Roma ya. Jadi banyak tim-tim yang lolos, seperti timnya Jose Mourinho di saat terakhir dia bisa lolos jadi peringkat ke-24 gitu ya. Timnya Ole Gunnar Solskjaer Besiktas itu gagal karena kalah melawan Twente. Tapi dengan kemenangan Manchester United ini berarti kita adalah klub satu-satunya di kompetisi Eropa, baik itu Champions League, Europa League, Conference League, adalah tim yang tidak pernah kalah. Wow, hebat gak tuh? Bahkan 5 pertandingan berturut-turut terakhir ini kita selalu menang. Jadi kalau lo inget 3 pertandingan awal itu kita imbang ya, waktu melawan Twente, lawan Fenerbahce, satu lagi gue lupa lawan siapa. Terus kemudian sesudah itu lawan PAOK kita menang, lawan Bodo Glimt itu PAOK zamannya masih saat si Ruud van Nistelrooy jadi caretaker. Terus kemudian kita begitu Ruben Amorim melawan Bodo Glimt, itu kita mulai menang. Bodo Glimt, Victoria Pleasant, Glasgow Rangers, terus kemudian yang terakhir melawan FCSB. Maaf. Jadi ya tampaknya sih kita terlihat perkasa ya di klub Eropa. Ya bagaimana nanti kita lihat nanti untuk babak knockout-nya nanti 16 besar, karena lawan Porto atau lagi yang imbang ya. Kita lihat nanti, karena kemungkinan kalau nggak salah tuh antara lawan Real Sociedad, Olympiakos kalau nggak salah ya, yang nanti undiannya. Jadi udah diplot-plot nih, tinggal nunggu hasil pertandingan yang babak playoff kita terjadi lawan kita. Nah, bicara dari susunan pemain ya, jadi seperti yang gue bilang bahwa mungkin ini mungkin ini Ruben Amorim hendak
bagi tugas antara Bayindir dan si Onana. Makanya kipernya akhirnya Bayindir lah menjadi kiper starter. Kemudian 3 backnya yang menurut gua solid ya semalam permainannya, yaitu Matthijs de Ligt back tengah yang tengah, back tengah kanannya Mazraoui, back tengah kirinya Lisandro Martinez. 4 pemain depannya itu justru adalah di kanannya Diogo Dalot, kirinya Tyrell Malacia, tengahnya surprise-nya bukan surprise sih, gua memang mengharapkan sih Toby Collier akhirnya bermain sebagai starter dan ditemani oleh Bruno Fernandes. Depannya si Eriksen agak penyerang kanan, Kobbie Mainoo ke nomor 10 ya, jadi dia lebih agak ke depan, sedangkan si strikernya adalah Højlund. Jadi Højlund ini mungkin lebih agak ke kiri sih kalau gue bilang semalam mainnya. Jadi lebih ke 3-4-1-2 sebenarnya. Nah, ya FCSB kan gue udah bilang sebelumnya, nih tim pasti bermain pragmatis, dan Ruben Amorim kan juga bilang kan, ya mereka hanya mengandalkan serangan balik, low block, mereka bisa 6 pemain di kotak penalti gitu ya. Sekali-sekali mengadakan serangan balik, karena mereka memang kayaknya punya pemain-pemain yang karakter cepat dalam transisi. Sempat di awal-awal itu ada tendangan bebas, tapi dari FCSB masih ya sebenarnya offside sih, agak meleset dikit. Tapi 20-30 menit pertama kita menguasai pertandingan. Kombinasi serangannya bagus. Ya, dengan adanya Kobbie Mainoo menjadi depan nomor 10, karena mungkin Amorim sudah ngeliat ya, bahkan di konferensi pers juga Amorim bilang, ya dia sadar permainan defensifnya si Mainoo kurang. Jadi ngapain lagi lo paksain terus di box to box atau di holding midfielder. Gue majuin ke depan. Mainoo kan punya atribut dia ini ya handling bolanya kan bagus, keep the ball-nya bagus. Cuman masalah finishing-nya doang nih gitu loh. Jadi 20-30 menit pertama kita seharusnya bisa unggul 2 gol melalui Kobbie Mainoo. Yang pertama dia udah dari sisi kiri, itu tendangannya nggak tahu kenapa nggak langsung nendang ya dia. Terus yang kedua, umpan menyilang dari si Højlund, tendangannya melayang. Wah, itu seharusnya kita udah unggul 0-2. Tapi at least tidaknya dari si permainan kita udah tahu nih bagaimana ngebongkar lawan yang bermain low block, bermain bertahan, bermain parkir bus lah ibaratnya. Nah, sampai akhir babak pertama tidak ada gol. Nah, babak kedua gue pikir Amorim akan tetap nih mainkan ini, tapi ternyata enggak. Dia kayaknya mempunyai inisiatif agar dia yakin dengan pertahanan kita ya, Mazraoui, de Ligt sama si Lisandro Martinez cukup solid. Gua bermain dengan lebih menyerang deh gitu loh. Tyrell Malacia diganti karena udah kartu kuning, jadi dia Dalot pindah ke kiri. Kemudian si Tyrell Malacia diganti oleh Alejandro Garnacho. Kemudian Toby Collier justru yang diganti oleh Amad Diallo. Jadi Amad Diallo yang ke kanan. Wah, ini gue bilang berani juga nih. Jadi si Bruno yang memainkan posisi sebagai DM atau holding midfielder. Yang central midfieldernya ada satu temannya adalah Eriksen. Mainoo justru tetap di nomor 10 dan Garnacho sebagai sayap. Itu permainan bagus, lebih bagus. Bahkan nggak Garnacho ya. Pertama dia sempat kena tiang, tapi setelah itu dia bermain lebih efektif gitu loh ya. Ini anak nih udah mulai napak tanah gitu loh. Bener-bener kayaknya kemarin abis kejadian City tuh kayaknya dia di setrap gitu ya, dimasukin ruangan, dipukul pantatnya kali atau gimana, sampai akhirnya sekarang nurut, nggak pengen show off, nggak egois, dia banyak melakukan umpan-umpan juga, nggak terlalu mau maksain. Sampai akhirnya ya kita sempat abis Bruno tendangannya kena tiang di menit ke-60 ya, melalui kreativitasnya Eriksen ya, yang memberikan umpan sundulan tipis saja ke si Mainoo
umpan menyusur tanah, ada Diogo Dalot, lalu gol 0-1. Terus kita terus melakukan tekanan, karena si FCSB juga bermain lebih terbuka, udah lebih terbuka ya, jadi terlalu banyak space kita bisa manfaatkan. Dari Garnacho kembali mulai nggak egois ya, kita bisa bikin gol dengan umpan mendatar juga ya dari dari Alejandro Garnacho, dan gol 0-2 oleh Maino di menit 68. Setelah itu ya kita mulai ganti si Lisandro Martinez Olioro, terus ganti si Højlund dengan Zirkzee. Ya seharusnya sih kita bisa 3-4-0 lah, cuman ya ketenangan segala macam ya. Casemiro juga akhirnya diberi kesempatan untuk bermain menggantikan Eriksen. Ya setelah itu kita menguasai pertandingan, bahkan total shot kita tuh 21 shot. Total possession footballnya 70% buat kita, 30% buat FCSB. Shot on targetnya adalah 7 ya. Bahkan total passes kita itu bisa sampai 600-an. Kita menguasai permainan. Nah, jadi gue ngelihat bahwa semoga sih formula ini bisa dipakai gitu ya untuk melawan tim-tim kecil di Liga Inggris. Sehingga kita bisa mendulang banyak poin nih di sini nih. Tim-tim khususnya itu tim yang secara di atas kertas di bawah kita ya. Minggu besok kan lawan Crystal Palace, mungkin nanti lawan Leicester City, lawan West Ham, masih banyak lah, Wolverhampton lagi. Jadi ya menurut gua sepertinya Ruben Amorim sudah menemukan cara. Mungkin nextnya atau posisi Toby Collier akan diisi oleh Ugarte gitu ya. Eriksen bisa dimajukan ke depan, jadi ya kita nggak ada Anthony juga is okay gitu. Mungkin ya bisa jadi Eriksen dengan Mainu, atau nanti di starternya nanti Mainu dengan Amad Diallo. Nah, jadi kayaknya next ke depannya ini si Kobbie Mainoo akan lebih sering nih. Tapi kalau melawan tim-tim yang low block ya. Tim-tim yang low block. Kalau melawan tim-tim yang istilahnya lebih attacking, lebih menyerang, lebih menguasai permainan, mungkin Mainoo akan turun ke bawah karena kita butuh 2 gelandang bertahan gitu loh ya. Tapi kalau misalnya lebih untuk lawan tim-tim yang low block, kita kan selama ini kan kesulitan kan melawan tim-tim yang bertahan kan, tim-tim kecil yang posisi parkir bus kan. Ya ini ya gue rasa Amorim sudah bisa menemukan formulanya. Oke? Jadi itu aja, kita tunggu lagi dengan hasil undian ya, apa kita terus agar kita bisa terus berjalan makin jauh di kompetisi Liga Eropa. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.